ngebahas topik-topik yang asik tetapi bikin mikir. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang biasanya sering dibahas. Kita bakal ngobrolin tentang moderasi. Nah, kita udah kedatangan narasumber yang super kece, tentunya inspiratif dan cocok buat Gen Z hari ini. Welcome Kak Ken. By the way, udah lama kita gak ketemu ya. Iya. Kesibukannya apa nih sekarang? Sekarang alhamdulillah masih kuliah ya, semester 6. Kebetulan saya jurusan PAI. Kesibukannya setiap hari ya kuliah. Saya sambil mondok sama organisasi ada beberapa. Sibuk sekali ya. Jadi guys, sobat Dispo, jadi Kak Iken ini sering mengikuti organisasi mahasiswa. Dia tuh sangat sibuk ya. Oke, langsung aja ya Kak. Sebelum kita deep talk nih, moderasi itu sebenarnya artinya apa sih? Apa jangan-jangan cuma istilah keren doang? Oke ya, moderasi. Apakah itu cuma istilah keren? Jadi moderasi itu bukan cuma istilah keren ya. Moderasi itu cara pandang kita atau gaya hidup kita yang seimbang gitu. Jadi relate banget sama Gen Z yang kita tuh hidupnya dinamis tapi tahu batas, tahu arah gitu. Oke. Jadi gitu. Jadi kalau moderasi itu gaya hidup berarti OOTD juga harus moderat dong. Kalau kayak gitu gimana Kak implementasinya menurut Kakak? Oke. Jadi moderasi itu implementasinya ya kalau OOTD itu jadi seimbang. Kita tuh dalam berpakaian harus sesuai dengan situasi, nggak berlebihan, terus sesuai dengan tempatnya, begitu mungkin. Oke, sekarang tuh kan apa-apa serba bebas dan cepat juga ya Kak. Nah, masih relevan nggak sih moderasi itu di zaman sekarang ini? Oke, karena sekarang kan zaman itu udah bebas ya. Apakah moderasi itu masih relevan? Tentu saja moderasi itu relevan. Karena jika kita terlalu bebas itu bisa menimbulkan chaos atau kesalahan ya. Nah, dengan menerapkan moderasi ini kita jadi punya setir, punya rem dan punya gas gitu. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri seperti itu. Oh, jadi bagaimana Kak kalau kita tetap moderat tapi kita harus juga punya pendirian karena kadang moderasi itu dikira itu pelin-pelan. Jadi, nah itu suatu tantangannya ya. Jadi moderasi itu kan kita di mana itu kita tengah-tengah. Jadi kalau ada masalah kita harus mempertimbangkan dulu. Terus kita cari akar masalahnya sehingga kita bisa memposisikan diri di tengah-tengah, bisa bersikap bijak. Oleh karena itu kita harus menekankan kebijakan di sini, harus bisa bersikap sesuai dengan situasi yang ada. Tapi Kak, banyak yang bilang nih kalau moderasi itu sebagai jalan tengah yang nggak jelas. Nah itu sebenarnya itu mitos atau fakta? Itu mitos ya, tentu saja mitos. Karena moderasi itu memang tengah-tengah, tapi di sisi itu kita punya pendirian, punya prinsip yang memang harus kita terapkan dalam hidup kita. Oh iya Kak, kan di dunia sosmed kan sekarang banyak banget tuh kayak debat, ujaran kebencian, terus kayak konflik segala macam. Jadi moderat tuh masih bisa eksis nggak ya? Apa langsung cancel gitu aja di era yang sekarang kan semua informasi dicari di media sosial gitu. Gimana menurut Kak itu? Jadi moderat itu masih bisa eksis, malah emang harus eksis karena moderat zaman sekarang itu dibutuhkan. Kita itu butuh public figure yang moderat gitu. Jadi biar kita tuh gimana ya, bisa menentukan sikap terhadap apa yang terjadi dan bisa merespon sesuatu dengan tepat seperti itu. Tapi pernah nggak Kak merasa beda sendiri karena memilih bersikap moderat di kampus atau di circle? Oh, sering banget, sering. Jadi kita tuh namanya manusia ya pasti punya nilai-nilai tersendiri. Itu suatu tantangan ya. Jadi kita biar nggak gampang terbawa arus, kita harus punya pendirian sendiri, punya prinsip-prinsip yang memang harus dipegang teguh gitu. Tapi
Tapi di sisi lain kita juga harus tetap welcome, harus maulah diajak diskusi biar tahu gimana mana yang baik, mana yang buruk seperti itu. Oke Kak, boleh bagi tipsnya nggak biar kita nggak gampang ke-trigger pas lihat postingan yang toxic di timeline? Postingan yang toxic itu banyak juga ya. Jadi kita biar nggak gampang ke-trigger itu, yang pertama kita harus merefleksikan dulu, terus kita juga harus berpikir dulu lah sebelum merespon. Kalau istilahnya kalau dalam Islam itu kalau nggak salah itu namanya tabayun ya. Kita harus mengulik dulu mana yang benar, mana yang salah, baru kita meresponnya dengan elegan gitu. Kalau misalnya nggak mau respon ya udah, kayaknya scroll lebih baik. Soalnya kan sekarang gengsi banyak yang kayak apa-apa terburu-buru, nggak difilter dulu ya kan? Iya, dapat informasi. Iya. Makanya itu kita harus Memfilter. Nah, buat kita nih anak-anak muda, apa sih hal kecil yang bisa kita lakuin biar moderasi itu jadi gaya hidup kita? Hal kecil ya. Jadi banyak ya yang bisa kita lakuin. Mungkin dari gaya hidup kita, cara berpakaian, cara memilih circle pertemanan, itu bisa kita terapkan ya. Kita mungkin untuk berteman itu bisa boleh sama siapa saja, tapi tetapkan kita punya batasan, terus punya pendirian. Tapi di sisi lain kita nggak boleh ngejudge orang sembarangan, karena semua orang itu asalnya memang sama, derajatnya itu sama ya di mata Allah. Berarti ada challenge nggak Kak? Challenge sehari-hari bagi moderat ini? Challenge sehari-hari, tantangannya, tantangan dalam menerapkan sikap moderat Di kehidupan sehari-hari. Kita sendiri sebagai mahasiswa UIN, kalian merasakan gak sih kayak tantangan, kayak perbedaan pendapat, perbedaan aliran, itu kan banyak ya. Iya. Kadang kita suka yang benar yang mana sih sebenarnya gitu. Tapi kita emang harus terbuka ya, karena semua orang itu latar belakangnya aja udah beda-beda. Mungkin kita kembali ke diri kita sendiri. Yang penting jangan menyakiti orang lah, seperti itu mungkin. Oke, jadi kan kita background dari masing-masing nih di kampus, tapi kita juga harus menghargai pendapat orang lain ya. Seperti itu. Nah, kalau sebentar kita mau ngajak teman kita yang dia tuh emang pada dasarnya terlalu ekstrim, jadi kita ngajak buat lebih moderat itu bisa mulai dari mana nih, ada tipsnya? Itu PR yang lumayan berat ya, karena kalau dia ekstrim otomatis emang dia udah bawaannya sudah punya pendirian yang teguh terhadap yang diyakini. Kita ya kalau sebagai teman mungkin bisa mendekati lah perlahan-perlahan. Kalau udah benar-benar dekat baru kita sampaikan perspektif kita gitu. Oke. Mungkin kakak ada pengalaman nggak mungkin temannya gitu emang orangnya condong ke ekstrim? Ada kebetulan kan saya di pondok itu alirannya banyak, dan itu kita yang diterapkan di pondok itu kan aturan. Awalnya mereka nggak mau ikut, kayak ini aja saya sebutin aja, kayak misalnya kita kalau sholat itu kunut, terus kalau malam Jumat itu ada pembacaan Yasin sama Al-Barzanji. Itu awalnya ada yang mau ikut, tapi kan kita tekankan kalau di sini adatnya seperti ini mungkin bisa mengikuti, tapi mereka lama-lama juga mengikuti gitu. Oke, Sobat Gen Z, dari obrolan kita tadi bareng Kak Iken, bisa kita simpulin nih bahwa moderasi itu bukan soal cari aman aja, tapi soal bagaimana kita tuh punya sikap yang bijak dan elegan di tengah dunia yang apa-apa serba cepat dan apa-apa serba bebas seperti sekarang ini. Benar banget. Moderasi itu bukan berarti kita nggak punya pendirian, tapi justru kita itu punya kontrol terhadap diri sendiri, berani terbuka, berdiskusi, serta punya pendirian. Dan bagaimana berbicara, bagaimana kita berpakaian, bagaimana
yang paling penting moderasi itu nggak tentang teori doang, tapi bisa dimulai dari hal kecil, yang mana hal kecil itu nanti bisa melahirkan perubahan yang sangat besar. Oke, semoga obrolan kita pada hari ini itu menambah wawasan kita terhadap moderat ya. Semoga kita makin paham akan moderat itu bagaimana, dan semua kita menjadi Gen Z yang makin keren, kritis tetapi tetap damai. Oke, bisa kasih satu quotes-nya nggak Mika tentang moderasi buat sobat-sobat Zipod yang ada di rumah? Oke, quotes-nya ya. Berani beda, tapi tetap bersaudara. Wih. Betul banget. Yang terakhir nih, moderasi itu satu kata tapi powerful banget. Kalau bisa dijelasin pakai 3 emoji itu kayak apa sih? Oke, 3 emoji. Yang pertama emoji otak itu ya kan ada. Itu buat mikir. Ya. Terus emoji hati buat rasa, sama emoji timbangan buat seimbang. Oke.